Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Seperti biasa di stand Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara di Expo Merah Putih Sama-Sama, kita selalu setiap hari melaksanakan podcast. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Bank Indonesia, ada Mas Asep, dan dari Bank Tentara ada Ibu Adriana Afrida, maaf Ibu. Selain itu, di samping saya juga sudah hadir Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak Bahari Joko Susilo. Podcast kita hari ini terkait dengan digitalisasi pemerintah daerah ya, pembayaran ya. Baik, bersama saya juga ada rekan saya, Bang Muntau di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami berdua akan memandu acara pada hari ini. Iya. Baik, saya persilakan Bang Muntau. Kira-kira tema kita hari ini seperti apa ya? Iya. Bana, kita hari ini spesial sekali Bana, karena di samping kita ini sudah hadir pimpinan-pimpinan dari semua institusi. Pak Asep dari Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Timur, Bu Afrida dari Bank Tentara, dan Pak Kaban sendiri, Pak Bahari Joko Susilo. Dan pemerintah daerah ya. Betul. Jadi beliau-beliau ini pentolan-pentolan di transaksi digital. Pentolannya P2DD. Ya, TP2DD. Coba kita lihat ini Bu Ana, di depan kita ini ada Iya ya. Sudah dapat penghargaan ya Pak. Penghargaan terbaik untuk TP2DD tahun 2023 dan program unggulan ya. Ini tidak terlepas dari peran beliau-beliau ini membimbing kita. Betul sekali gitu. Silakan Bu Ana, kita mulai saja. Baik, jadi seperti disampaikan tadi oleh Bang Muto bahwa kita itu tidak terlepas dari Bank Indonesia dan Bank Kaltentara ya. Jadi pemerintah daerah itu selalu berkolaborasi dengan BI dan Bank Kaltentara terkait dengan digitalisasi pembayaran. Nah sekarang kita ke Bank Indonesia dulu kali ya. Ya, kita tanya-tanya sama Mas Asep, soalnya ini udah lama juga nih tidak ketemu dengan beliau. Iya. Karena kalau terkait dengan pembayaran non tunai, beliau ini betul, dan pakarnya ya, betul. Lama nggak ada kuis-kuisnya juga. Baik, pada Rakernas tahun 2023 yang lalu, Mas Asep, bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu berada di kisaran 6-7%. Kemudian kita mau tanya nih, kira-kira kita kan sudah dapat penghargaan nih ya untuk TP2TD terbaik. Kira-kira apa lagi yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mempertahankan tadi ini gelar terbaik? Kira-kira apa inovasi apa lagi yang akan kita lakukan? Saya persilakan Mas Asep. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kaban ya, Pak Joko, Pak Frida. Ini ternyata Pak Tauhid punya nama panggung juga ya. Iya, namanya Bang itu Muta. di medsos dan di sana-sana. Ini kalau Bu Ana ada juga nama panggungnya. Enggak, tetap aja sih. Original Oh, gitu. baik, terima kasih Bu Ana. Ini sepertinya kalau kita lihat dari agak berat itu bicara depan piala gitu ya Pak ya. Karena kalau istilahnya mempertahankan lebih sulit daripada menggapai gitu ya. Nah ini kita tahun 2023 kemarin alhamdulillah kami sebetulnya Bank Indonesia itu hanya memfasilitasi Bapak. Nah kembali lagi ke artinya kita sendiri TP2DD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini tentunya Bapenda ini sebagai sekretaris penggerak utamanya gitu. Jadi ya, kredit sendirilah kami apresiasi, sampaikan terima kasih juga bahwa kegiatan kita selama tahun 2023 disupport gitu ya, karena kalau tidak ada dari kinerja atau inisiasi dari kawan-kawan TP2DD juga tentu hal ini tidak akan tercapai. Kita alhamdulillah dapat dua nih Bu, TP2DD Kabupaten Kota terbaik, kabupaten ya, 3 kabupaten, kemudian dengan program unggulan. Nah tadi kami sempat ngobrol nih dengan Bang Tau ya. Kira-kira kalau ke depan TP2DD terutama program unggulan nih, apa nih yang kira-kira bisa kita sampaikan lagi ke tim P2DD pusat? Kita ngeliat di belakang aja nih, ada banyak pilihan nih. Banyak pilihan. Ada Bepada.
ada pohon Prijak, ada di sini Sipedang. Nah, ini tadi kita bicarakan bahwa inovasi apa ke depan. Karena kalau kita bicara si Pajal Batinjak, itu Pak ya, Pak Joko juga pasti sangat sejalan gitu ya. Kalau kita majukan lagi si Pajal Batinjak 2.0, kayaknya enggak gitu Pak ya. Ini terlalu maksa gitu. Jadi kita cari yang lain ya. Karena memang semangat TP2DD itu adalah tim percepatan perluasan digitalisasi daerah. Jadi bagaimana kita memang zaman now gitu Pak ya, sudah eranya lah. Semuanya serba digital, pembayaran pajak, retribusi. Jadi TP2DD ini adalah bagaimana kita untuk bergerak bersama memfasilitasi kemudahan bagi masyarakat. Utamanya kalau kita bicara tentang daerah, tentu adalah proksinya adalah pajak dan retribusi. Itu tadi ya, semangat kita adalah pertama memberikan kemudahan ke masyarakat. Dan yang kedua tentu peningkatan PAD dong gitu. Karena logikanya kalau semuanya masuk secara digital, kayaknya kemungkinan penyelewengan lain nol ya. Itu ya, karena semua tercatat kan. Nah, transparansi dan semuanya tuh di situ, efisiensi. Makanya kalau di TP2DD kan tulisan ada transparansi, efisiensi. Karena itu tadi digital, efisiensi, transparansi, jadi semuanya optimal seperti itu. Dan yang semangat kita tentu itu tadi, bagaimana memberikan terbaik pada masyarakat. Jadi itu tadi si pohon prijak ya. Jadi bisa tidak berrepot, bisa mengadukan dari rumah. Ini kan sangat luar biasa ya. Hal-hal seperti ini yang coba kita dari Bank Indonesia juga tentunya kalau kita bicara tentang perekonomian, ketika masyarakat mudah mengakses itu, artinya kan pendapatan dari masyarakat itu bisa mengalir ke pemerintah daerah, dan ujung-ujungnya kan kembali lagi ke masyarakat. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita katakan bahwa ayo kita terus digitalisasi untuk itulah kembali ke masyarakat. Mungkin demikian sih kalau kita bicara tentang semangat untuk TP2DD-nya seperti itu. Baik. Terima kasih Bang Mas Asep. Sebenarnya bukan Mas sih, ini lebih kepada Akang. Iya, Kang Asep. Kang Asep gitu ya. Baik. Jadi prinsipnya itu bahwa digitalisasi itu sebenarnya lebih bagaimana mempermudah masyarakat dalam hal ini wajib pajak dan retribusi daerah ya. Menggunakan aplikasi itu sehingga ujung-ujungnya peningkatan pendapatan daerah itu sendiri gitu. Dan yang penting transparansi, iya, dan tercatat. Jadi kita lebih sifatnya itu akuntabel, benar Bu. Baik, kalau dari sisi Bu Alfrida, ETPD mungkin ya, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Nah, karena kita memang sama-sama tahu bahwa rekening kas daerah itu adanya di Bank Kaltim-Tara. Nah, sejauh apa nih Bu elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, apalagi juga yang kira-kira kita bisa bersinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kaltim-Tara untuk meningkatkan lagi digitalisasi di pemerintah daerah. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih Bu Ana, izin Pak Kaban, Pak Tony, Pak Asep. Untuk digitalisasi di perbankan, kalau tadi Pak Asep ngomongnya fasilitasi dari Bapenda sebagai inisiasi, kami dari Bank Kaltim-Tara sebagai supporting kali Bu ya. Mantap. Ini yang saya suka Pak. Ini yang kita suka. Bang Mutoya paling itu. suka kalau ada bahasa supporting itu. Salah satunya kita di support ini buat. Iya ya, kita juga ikut dalam expo ini juga karena adanya support dari Bank Kaltim-Tara. Tapi kan muaranya ke Bank Kaltim-Tara juga ya. Iya Ibu. Sama ada nilai bisnisnya Pak. Yes. Baik. Seperti yang sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya, pembayaran elektronifikasi ini sebenarnya sudah kita banyak bukan kanalnya Bu ya, apalagi dibantu dengan program dari Bank Indonesia berupa KRIS ya, terima kasih Asep. Terus kita juga tetap melakukan pembayaran penerimaan ini melalui counter teller. Selain itu juga ada dari mobile banking dan internet banking, kita juga buka di Tokopedia. Jadi perolehan tahun-tahun sebelumnya itu yang memang kita lihat perubahannya signifikan. Nah inilah ya juga yang membantu akhirnya Kutai Kartanegara atau Bapenda Kutai ini bisa memperoleh ya. Karena kita sudah buka semuanya. Semoga kedepannya masih ada lagi yang kita bisa integrasikan dengan program-programnya kita di perbankan. Jadi peningkatan pun di tahun ini jauh lebih signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita maksimalkan, kata Mas Sep, kita maksimalkan, kita optimalkan pendapatan dan pembayaran itu secara matang. Baik Ibu, terima kasih.
karena memang ini Pak Bang Muto ya, kita ini selalu berkolaborasi, selalu melakukan banyak hal dengan Bank Kaltim-Tara terkait dengan digitalisasi khususnya dalam transaksi pemerintah daerah. Jadi kita tidak bisa lepas dari situ. Ada rekon, ada apa semuanya kita lakukan demi untuk melihat pencatatan kita dalam transaksi non tunai. Bagaimana perkembangannya ya, Ibu ya begitu. Dan sampai saat ini kita juga kolaborasi kemarin dengan pemasang kris di Iya Ibu. UMKM di kita di stand sini pameran sudah. ini. Termasuk kita beberapa malam ini melakukan transaksi pembayaran melalui DJ. Nah, melalui DJ itu kita kebetulan ada wajib pajak yang membayar PBB-nya. Kita bantu dengan transaksi non tunai melalui DJ gitu. Baik. Kalau tadi Kang Asep bilangnya sebagai fasilitator. Terus kalau dari Bank Kaltim-Tara supporting ya, bagian supporting. Pak Kaban ini apa ya bagian? Iya. Jadi motivator kali ya, motivator karena apapun seperti Kang Asep tadi sampaikan bahwa sebenarnya ini adanya kemauan dari pemerintah daerah bagaimana membuat digitalisasi itu semakin berkembang, semakin bergerak, semakin luas. Nah itu adanya di Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara atau TP2DD pada umumnya ya. Nah sekarang Pak Kaban, kira-kira kita untuk mempertahankan gelar kita selaku TP2DD terbaik kabupaten itu seperti apa Pak? Ada langkah-langkah strategis lagi kah atau ada inovasi baru kah yang akan kita munculkan dalam digitalisasi ini? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Ana, Pak Mutau, Bang Mutau, Bu Afrida, Kang Asep, dan supporter semua ini. Ribuan nih supporter. Iya. Baik. Jadi kalau kita lihat sejarahnya penghargaan TP2DJ, ini kan awalnya juga sebenarnya support dari itu semuanya awalnya. Kalau balik kayaknya bagian-bagian atau Kartanegara itu tidak potensi. Nah ini awalnya seperti itu. Ya kemudian baru didorong-dorong, kemudian juga dari supportnya dari Bank Kaltim-Tara. Nah akhirnya lah kemudian apa namanya berjuang. Salah satunya bentuk tim kreatif ini. Makanya ini tim kreatif sudah edisi berapa ini ya? Edisi 3. Bajunya sudah edisi yang sekian kali. Ternyata kembali lagi ke edisi yang pertama lagi sekarang. Nah, ini salah satu penyemangat ada Bang Jo. Hari-hari keliling kemana-mana. Sebenarnya ketika cerita apa namanya penghargaan sebenarnya bonus Pak. Bonus, iya. Kita cuma melakukan sesuatu dan bagaimana sesuatu itu kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat. Ketika perekonomian masyarakat itu maju, berkembang, tumbuh, itu yang pajak daerah juga panen aja, panen. Apalagi kemudian ketika transaksinya itu melalui transaksi digital, semuanya kan tercatatnya jelas. Ya. Kalau itu transaksi tunai, ini jangan-jangan duitnya palsu, atau susah lah kalau udah mencatat ketika transaksi tunai. Tapi ketika transaksinya secara digital semuanya tercatat. Itu anak saja kalau suruh transaksi mungkinnya malas juga, pakai keris saja. Bayar apapun pakai keris. Nah, ternyata saya punya mahasiswa juga berdasarkannya ini adakah yang apa namanya nggak punya berbuat keris. Ternyata hampir semuanya punya semua. Kemudian katanya kita yang pakaian itu ya yang ojol itu apa namanya? Gope, hampir semuanya punya. Nah, inilah. Jadi ternyata yang namanya transaksi non tunai juga semuanya apa namanya sudah memasyarakat. Jadi kalau ditanya gimana ke depan, sebenarnya kita tinggal apa aja berjalan apa adanya. Iya, tinggal nanti pusnya di sebelah mana. Ada bang pus. Nah, apalagi tadi disampaikan
aset ini sudah banyak, ini tinggal mana sih yang Milih aja. milih. Jadi yang sekarang ini kemudian di challenge lagi, tantang lagi sama Pak Bupati, Pak Sekda. Ini ke depan mau apa lagi? Karena kalau kita lihat pertumbuhan pajak daerah dari tahun ke tahun ini luar biasa. Cuma memang sayangnya yang 2023 kemarin sebenarnya angkanya luar biasa. Karena mempertahankan itu, waduh, luar biasa sulitnya. Sudah menembus angka-angka psikologis sudah tercapai semua. Tapi ketika kemudian indikatornya harus tetap tumbuh, gimana kalau udah pendapatan udah sangat tinggi disuruh tumbuh lagi, ini yang jadi agak repot. Tapi kemudian di tahun 2024 ini ternyata challenge-nya tumbuh lebih besar lagi. Jadi kalau kemarin cuma di challenge untuk 130 miliar pajak daerah, ternyata tercapai 142, sama dengan yang 2022. Nah, untuk 2024 ini di challenge untuk sampai 160. Nah, ketika lihat si Perda, karena kemarin tutup buku bulan Januari, kalau penerimaannya seperti ini jadi 160 Optimis. optimis, harus optimis ya, dengan segala macam cara, dengan inovasi-inovasi kita. Jangan cuma sekedar nanti apa namanya jargon-jargon aja, tapi betul-betul dilaksanakan. Jadi seperti Bepadah ini, Bepadah ini sudah tahun kemarin, apa namanya kita rilis kan, kita launching, ternyata antusias. Jadi antusias dari apa ya, OPD perangkat daerah lain itu sudah bagus. Cuman baru kayaknya masih tahap ya, pengenalan. Paham, iya siap gitu ya. Nah, yang tahun ini akan kita tunjukkan apa kepada, kemudian apa yang harus dilakukan oleh OPD lain. Ya, karena kita yakin ya bahwa ketika cerita pajak daerah, kemudian tata cara atau tata kelola pemungutan pajak daerah seperti apa, kita kan tahunya OPD lain urusan Bapenda selesai. Apalagi Bapendanya dianggap superior kayak kemarin tuh. Padahal ternyata targetnya masih ditambah terus tiap tahun. Nah, inilah yang jadi kemudian tantangan kami nggak mungkin kerja sendirian. Makanya kepada ini betul-betul tetap pantau pajak daerah. Yuk sama-sama kita melihat, kita pantau. Orang desa selalu lihat si Perda. Ini ADD kami sudah bisa tagihan belum? Nah, ketahuan di si Perda, karena ketahuan apa namanya realisasi transfer sudah ada duit berapa. Disitulah kami minta ADD kejayaan. Kemudian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bisa nggak kami minta? Nanti hak-hak mereka memang 10% harus kemudian kita kembalikan. Bahkan untuk pajak-pajak tertentu nggak lagi 10%, seperti PBB Seluruhnya Pak? 100% kita kembalikan ke desa. Full. 100%. Bahkan 100%-nya bukan dari realisasi ya, dari target. Dari target. Kenapa seperti itu ya? Karena memang ini dalam rangka bagaimana menumbuhkan kesadaran ya, menumbuhkan motivasi ke seluruh desa, kepala desa, bagaimana ikut ambil bagian di dalam rangka meningkatkan pajak daerah. Karena tidak ada insentif balik ke desa melalui bagi hasil pajak dan retribusi daerah atau melalui anggaran alokasi dana desa. Nah inilah, tinggal nanti kalau inovasi ini tergantung bangun tahun nanti. Nah, karena sudah banyak ini yang mau tinggal biasanya kemasannya. Nah, kemasannya seperti apa? Kemudian yang lebih penting lagi itu adalah eviden, bukti. Jadi nggak cuma bikin jargon kepada, nggak ada buktinya, nggak terbukti berhasil, nah enggak. Jadi memang nanti ketika kita cerita kepada, kemudian menunjukkan bahwa pajak daerahnya benar-benar meningkat. Kemudian tingkat kesadaran warga atau masyarakat atau wajib pajak itu juga nanti meningkat. Nah ini baru namanya inovasi yang dampak yang hebat. Nah, sama ketika kemarin dengan ketiga
Betija, Sipajol Betija. Sipajol Betija ini sebenarnya sudah baik aja, itu sudah mulai tahun 2020 dikenalkan, tapi kemudian ternyata waktu itu belum efek, belum kelihatan hasilnya, belum eviden keberhasilan belum kelihatan. Nah kemudian tahun 2021 mulai tambah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pohon prijat ya, kemudian sepeda ini adalah bagian dari Sipajol Betija. Belum lagi nanti kalau lihat fitur-fitur di dalamnya yang kemudian kita sempurnakan, kita perbaiki, kita tambah. Kenapa kita perbaiki, kita tambah? Supaya masyarakat mudah membayar pajak, supaya masyarakat lebih lebih gampang. Ini apa sih caranya? Kan rata-rata orang kalau disuruh ke ATM itu kan mudah sebenarnya, tapi ternyata malas mereka. Ketika disuruh datang ke teller itu malas sudah. Tapi kalau kemudian buka HP, bayarlah iseng-iseng, cuma bayar 100.000 pajak daerah kecil ini. Nah, kotak-katik DD atau keris selesai sudah. Nah ini makanya juga nanti kita akan cari lagi. Keris ini kan awalnya kurang populer, makanya ini sudah kita kenalkan sampai ke RT. Ya kan Bang Ju? RT ini sudah ada Pak Heri. Nah, Pak Heri itu sudah kumpulkan terus RT ini. RT dikumpulkan, dikenalkan apa itu biji, apa itu keris, ya. Kemudian SPPT tidak ada lagi ya, kita bagi-bagi secara kertas manual, tidak ada lagi sudah. Itu Elektronik semua Pak. Zaman pasten gitu. Zaman now, cari sendiri SPPT-nya. Nah, sama yang kita kenalkan di sini. Banyak memang masih tanya, kok nggak dapat kertas kuning itu? Aduh Pak, Mas kuno dah. Bapak cari sendiri. Bisa nggak pakai ini? Nah, itu makanya sekarang jadi tantangan. Bahkan ini Bang Muto udah pilih sana-sana ke sekolah-sekolah ya. Iya. Ini juga program dadaan waktu di sini. Ini termasuk inovasi juga. Text Go School ya. Iya. Text Go School. Bener, Text Go School. Nah, bener nggak itu nanti teksnya dalam bahasa Inggrisnya? Ngomong bahasa Inggrisnya salah. Nah, ini tidak apa-apa. Ini semangat. Nanti saya sebenarnya udah ngomong ke Bang Muto, jangan cuma didatangi itu anak-anak sekolah, undang ke Bapenda Putra. Ya. Undang ke Bapenda Putra. Jadi nanti mereka biar tahu dapur rekamannya yang ada di Tenggarong seperti apa. Nanti siapa tahu nanti turunnya sampai ke Bang Kaltim Barat. Bisa. Nyambung dari mana? Dari Bapenda ya, ke Bangkalim Barat. Sama juga turnya sampai ke BI. Iya. Jadi roadshow Pak ya. Iya, roadshow. Supaya memang ini loh. Kadang-kadang ketika kita taunya bank ini kan seperti itu, di tempatnya uang. Tapi nggak tahu dapurnya seperti apa sih, ya kan? Orang-orang di belakang layarnya seperti apa sih. Nah, ini yang perlu, yang sebenarnya ingin kita kenalkan. Inovasi lagi ini ya. Sehingga nanti tinggal kalau masalah nanti ikut turnamennya TP2DD gimana ngemasnya aja, karena sudah tersedia semua tadi sampaikan Kang Asep, dan mudah-mudahan ya kita ini sebenarnya mengalir aja. Ini target-target yang saya sampaikan ke tim, gimana digitalisasinya, sangat-sangat sudah berapa nih? Nah, nanti menuju ke hulu, Kota Bangun, Muara Muntai, kemudian mana itu lagi? Kenohan, Kembang Janggut, Tambang. Jadi jangan sampai nanti asumsinya bahwa Ukar ini sangat luas ya, kemudian infrastrukturnya dianggap terbelakang, jadi susah digitalisasi. Ternyata kita buktikan walaupun daerah kita sangat luas, geografisnya sulit, tapi dengan tantangan kesulitan geografis inilah kita pengen maju dengan semangat digitalisasi. Mungkin kurang lebih demikian Bang Muto dan Bu Ana, silakan. Baik Bapak.
panjang lebar sudah disampaikan tentang Bapak, mulai dari hilir sampai hulu ya. Gitu ya. Jadi memang kalau lihat tadi yang disampaikan Pak Kabang bahwa digitalisasi itu ujung-ujungnya ke pendapatan daerah juga. Gitu. Banyak hal yang mungkin sudah dilakukan, tapi kami memang kata Pak Kabang tadi tidak boleh pesimis, harus optimis. Nah, itu kuncinya. Iya Pak, Bang Muto ya. Jadi kita juga Pak di sini selalu menggaungkan digitalisasi. Selama Expo, bahkan di luar Expo sebenarnya kami sudah menjelaskan gimana digitalisasi. Bahkan kalau belanja pun sekarang cari yang ada pakai kris gitu ya. Jadi tidak lagi menggunakan uang tunai, dan ternyata lebih enak Pak. Lebih enak karena cemumuah tadi itu ya, Kang Asep ya, cemumuah gitu. Di sini kemarin malah sudah diajarkan ya bagaimana menggunakan Digi untuk pembayaran pajak. Bagaimana kenapa mereka harus mengikuti medsosnya Bapenda supaya dapat informasi bahwa SPPT PBB itu tidak lagi diterbitkan secara fisik, tapi sudah melalui digitalisasi. Alhamdulillah followernya bertambah. Baik. Terkait tadi digitalisasi, memang tantangan ke depannya sangat berat ya Pak, apalagi dengan target yang diberikan ke Bapenda itu luar biasa. Kalau kemarin kita berjalan atau jalan cepat, sekarang harus berlari ya Pak. Harus berlari, dan itu semuanya harus dilakukan secara tim ya Pak, nggak bisa secara parsial. Baik, kalau Bang Muto kira-kira ada lagi nggak dari Bank Indonesia ya bisa menjadi ini kita jadi apa ya, jadi motivasi kita, oh kita harus kayak gini. Benar. Sesuai dengan arahan Bank Indonesia, ini yang harus kita lakukan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kabang tadi, ini bermulanya dari BI. Iya ya, ide-idenya dari BI kan. Awalnya kita kan nggak tahu kris ya Pak. Kita dirangkul terus. Iya, Ayo. betul. Jadi kita mau nanya ke Kang Asep nih ya. Kira-kira tahun depan kita masih dirangkul-rangkul nggak ya? Kalau bisa jangan dirangkul aja, di supporting juga. Iya, benar sekali. Karena ini tadi mempertahankan sebenarnya kalau predikat ini Pak itu hanya bonus ya Pak, bahwa tapi bagaimana kita benar-benar sadar bahwa digitalisasi itu penting, digitalisasi itu mempermudah, seperti itu ya. Silakan, mungkin Kang Asep ada ide-ide apa lagi ya dari itu. Terima kasih Bang Tom, Ana ya. Saya tadi suka semangatnya Pak Kaban ya, Pak Joko, bahwa semangatnya bahwa ini bukan tujuan ya. Ini nih kayak bonus gitu ya. Tujuannya itu adalah kita memberi yang terbaik kepada masyarakat. Ketika masyarakat sudah merasakan apa yang kita lakukan, nah ini bukti yang kita lakukan. Dan tentu itu tadi sampai Pak Joko ya, bahwa evidence penting Pak dalam pelaksanaan pelaporan itu kan orang Jakarta nggak ke sini ya, ke Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan? Alhamdulillah kawan-kawan dari Bapenda Kreatif ini itu tadi sesuai namanya, sangat kreatif gitu Pak, luar biasa. Jadi kami sebagai fasilitator tentu ya seperti orang tua gitu ya. Kalau misalnya kakaknya sudah mandiri, nah insya Allah kan nanti adik-adiknya bisa belajar sama kakaknya. Itu sebetulnya Pak yang kami harapkan dari Bank Indonesia itu, bagaimana kita bisa memberikan apa ya, kemandirian gitu Pak ya, kepada PPDODD sendiri. Bagaimana nanti kalau kita alhamdulillah ya setelah menang ini juga kan kayaknya mungkin banyak apa namanya studi dibanding yang ke Gokar ya, Banyak yang berkunjung. alhamdulillah Pak ya. Dan semoga nanti kan transaksinya di Kabupaten Gokar gitu ya, belanja segala macam gitu, itu kan eksesnya aja gitu ya, hal seperti itu Pak. Dan kalau kita bicara tentang apa tadi inovasi, kami lihat sih Gokar ini sangat luar biasa Pak. Memang itu tadi kita lihat juga kalau dari skala sepertinya dari Samarinda, Balikpapan, nah Gokar ini Pak yang kami lihat potensi bahwa kalau kita dari jumlah merchant ya Pak, dari sekitar 472.000 itu 42.000-nya adanya di Gokar, yang tercatat sebagai Tepuk tangan dulu tuh. luar Buka. biasa. Luar Artinya biasa. semua UMKM, merchant, tenan yang ada di Gokar itu sebanyak 42.000 sudah tercatat menggunakan kris. Dan itu tentu tidak lepas juga dari kerjanya Dari BPD dan pemerintah, Bapeda terus sinergi. Dan bicara tentang target gitu ya, ternyata Bank Indonesia juga target Bu. Iya. Target terkait transaksi kris. Jadi alhamdulillah tahun 2023 kemarin kita mencapai
10 juta transaksi. 10,5 koma saya lupa ya, koma Iya. berapa. Nah, tahun ini kita di challenge mencapai 12 juta. 12 juta transaksi. Optimis. Transaksi, we. Insya Iya. Allah kita optimis dengan melihat wajahnya Pak Joko, semangatnya Bang Mutau, Iya. Buana dan timnya ada di sini. Kita sepertinya 12 juta. Udah tukar aja lah itu. Gak usah kabupaten kota lain yang ada di Kaltim. Sepertinya tukar cukup di 12 juta gitu ya. Insya Allah lah gitu. Jadi kita kan semangatnya transaksi gitu ya. Bukan nominal ya, jadi Iya, 1 rupiah transaksi. itu sudah dihitung transaksi, Iya. 1 kali TER gitu. Makanya kalau kita bicara tentang kris kan memang semangatnya untuk transaksi yang retail, yang kecil-kecil gitu Iya. ya. Kalau yang besar kita ada BI Fast, Iya. ada Iya. SKS gitu ya. Jadi itu tadi semangatnya bahwa kita kreativitas tetap kita kedepankan, sehingga nanti itu tadi kemudahan, baik lagi sih kemudahan Iya. kepada Kemudahan, masyarakat, iya. jadi bisa melakukan pembayaran dengan lebih tenang, aman, dan tentunya transparan Iya. tadi. Jadi melihat email, nggak perlu cetak-cetak lagi, Iya. mengurangi biaya cetak, dan Benar, lain-lain. mengurangi kertas gitu Kertas. kan. Ya, walaupun mungkin efisien. produsen kertas agak ini juga berkurang gitu. Wah. Tapi kan dia main yang lain tentunya Iya. gitu kan. Hal seperti itu sih Bu Ana, Bang Iya. Mutau ya. Iya. Insya Allah ke depan dengan sinergi optimis kita bisa mencapai itu semua. Bang Muto, ada yang mau ditanyakan sama Bu Alfrida? Siap Saya kami jadi banyak nih support. pertanyaan. Iya, Karena beliau ini Buana, ini ada dengkotnya TP2 DD juga. benar. Karena beliau ini dari cabang ke cabang. Jadi kalau di pusat mungkin nggak terlalu Iya. gimana ya, tapi lebih banyak permasalahan atau bukan permasalahan, lebih banyak yang membuat kita bergerak itu di cabang ya Bu, Benar. karena lebih banyak tantangannya. Iya. Jadi karena Bu Alfrida ini sudah profesional Benar. perpindahan dari cabang ke cabang, maka pasti banyak Keliling, sudah ilmunya. keliling. Iya, pasti banyak ilmunya, banyak inovasinya gitu. Iya. Silakan Bu Ibu. Alfrida. Baik, untuk Bangkal Bintara, untuk perkembangan digitalisasi kami membuka semuanya Bu, peluang untuk pembayaran. Selain Kris tadi kami selalu support kemana saja Bang Johan atau teman-teman Bapenda ngajak kemana kita Ini yang ikut. penting. Nora, siap Bangkal Bintara selalu Yes. ikut. Siap. Ke pasar, ke hulu, ayo. Gak kenal ya, mau panas, mau dingin, mau hujan, mau malam, kita siap dukung untuk Ini luar biasa supportnya ya. Baik Ibu. Kalau ini apa namanya? Kalau tadi ada 12.000 berarti kita ini kawan-kawan Bapenda kreatif khususnya ya. Betul. Kita harus terus dan terus mengenalkan digitalisasi. Bahkan kita memang selalu menyampaikan bahwa cobalah berbelanja dengan menggunakan kris gitu. Bahkan dengan pengunjung kita juga mengenalkan bahwa sekarang itu pakai kris enak, nggak perlu ada uang kembalian, lebih aman ya kan. Dan transaksinya pasti ya Bu, pasti nggak lagi dikasih permen ya kembaliannya Oh, ya Bu. betul. Betul kan? Atau enggak Gitu. Noiko Bu? Iya betul. Jadi sudah pasti gitu. Jadi nggak perlu lagi lah repot-repot. Nggak mungkin kita juga belanja pakai permen kan Bu. Nah gitu. Jadi nggak pasti lah kalau di Yang kerasa di tanah hulu. betul Ibu. Maka itulah kita harus ke sana. Tujuan kita selanjutnya harus ke hulu. Bagaimana daerah kita mendigitalisasi daerah hulu lagi ya Bu. Karena kalau digitalisasinya hanya di seputar Kota Tenggarong atau kabupaten yang ada yang daerah ramai aja, kayaknya itu bukan sesuatu lah. Sudah Kurang biasa, kreatif, sudah biasa. sudah biasa. Itu apa namanya? Iya. Enggak lagi ya Pak Enggak. Tauhid ya. Nomor Kita bukan tantangan. ada tantangan baru, perlu tantangan baru, dan ini harusnya dari kawan-kawan kreatif juga berpikir lebih kreatif lagi. Iya. Bagaimana kita mendigitalisasikan Kutai Kartanegara gitu. Silakan Bang Muto, ada lagi yang mungkin mau disampaikan atau Pak Kaban, Iya. ada lagi begitu dengar dari pendapat-pendapat dari BI dan Bangka Tentara, muncul inovasi baru dari Pak Kaban. Silakan Pak. Baik, inovasi ini apa ya? Biasanya apa namanya keluarnya dengan sendiri. Tapi yang sering ini kan sebenarnya challenge sendiri yang akan ya ditantang seperti itu. Iya, kenapa nggak seperti itu? Ini contoh ya, waktu kita kemarin penandatanganan apa ini di Bupati itu, Bilkad juga. Oh ya. Ini kan langsung di challenge sama Pak Bupati. Bisa nggak kita nanti ada satu kawasan nggak ada lagi boleh
transaksi tunai. Nah, akhirnya challenge yang kita jawab ya Bang Jo ya, hari itu kita jawab satu malam ini nggak boleh lagi ada transaksi tunai di seputaran apa namanya Tepian. yang Malaka. Akhirnya dapat juga, dan ternyata para apa namanya pengusaha warung-warung itu juga kaget ketika kita challenge seperti itu, ternyata semalam ya nggak ada sama sekali apa namanya pembayaran tunai. Mereka mampu, dan masyarakat ternyata rata-rata sudah punya juga gitu. Nah ini tinggal sebenarnya challenge-nya di sini aja sekarang. Iya. Jadi sering-sering apa namanya jadi kayak kalau udah rumah kan mendadak tanya, berani nggak terima tantangan. Nah, jadi harusnya nanti ya sama ketika kita podcast seperti ini kan kalau kita lihat pengunjungnya tadi kan cuma pengunjung sana-sana. Tapi ketika kemudian dengan live, ya ini ternyata ditonton oleh tahu berapa juta yang nonton. Tahuan di situ masalahnya. Nah inilah inovasi teman. Saya juga sebenarnya yang seperti ini apa ya di luar ekspektasi. Saya waktu itu awal cuma gimana caranya mengenalkan ini, mengenalkan itu, pameran ini, pameran itu supaya eksistensi kita berbeda ini dikenal luas. Kemudian produk-produk berbeda jenis pajak, transaksi kita itu ternyata alhamdulillah dengan tim yang ada ini di luar ekspektasi udah jadi jauh di apa ya harapan cuma segini, ternyata harapan jauh melebihi. Nah, ini juga pimpinan Pak Bang Munto dan Bu Ana. Ini saya apresiasi sekali, saya terima kasih sekali. Ternyata ada Pak Kabir. Mudah-mudahan Pak Kabir sehat selalu ya. Amin. Ada Pak. Ya, kasihan beliau ini untuk beberapa waktu ini akhirnya agak kesehatannya agak berkurang. Tapi mudah-mudahan dia diberi sehat terus, diberi kekuatan. Tapi ini semua berkat beliau ini ya, yang apa namanya. Saya ini sebenarnya cuma seperti Kang Asep juga, saya mensupport juga dari dalam. Dan mungkin saya kerja sendirian ya, tanpa dibantu dari Kang Asep, Bu Afrida, tidak mungkin. Nah makanya juga ketika lihat kreativitas kawan-kawan seperti apa, ini tidak saya juga challenge lagi. Mau di challenge yang gimana lagi? Iya. Yang teks go school itu juga nggak ada seperintahnya. Nggak ada saya perintahkan. Nah, ini semua berjalan mengalir begitu aja. Jadi sama nanti ketika championship ini saya yakin kawan-kawan itu pasti sudah banyak ide apa yang akan kemudian dituliskan di dalam championship seperti apa, karena tinggal evidennya seperti apa. Ya juga betul kan ketika kita punya macam-macam inovasi betul efek di masyarakat, walaupun memang ya kalau lihat putar oke lah kita sudah paham seperti itu, tapi kemudian juga kalau kita lihat selalu melihat daerah yang jauh lebih maju. Nah, kita melihat daerah yang lebih maju itu sekarang ya, ini kawan-kawan juga kemana beberapa kali saja ke Jakarta. Jadi di Jakarta ini transaksi keris itu pun sudah sampai pedagang-pedagang kaki lima, bahkan tukang bakso dorong itu sudah gerobak dorong tuh ya, itu sudah semuanya pakai transaksi keris. Bahkan yang kemarin saya tuh nggak sengaja foto gerobak dorong yang pakai keris itu kan, kemudian tertulis di situ ada nomor NPWP ya, NPWPD. Jadi kami kaget saya. Sudah sedemikian kesadaran warga ya, bahkan bakso dorong ketika mungkin omsetnya ternyata melebihi sudah mencapai ya untuk jadi wajib pajak, ternyata mereka mendaftarkan walaupun itu kontribusinya kecil, tapi kalau gerobak dorong kalikan sekian ratus ribu, nah ini yang dimaksud Kang Asep tadi kan. Nah ini yang juga nanti mestinya kita juga gerakkan yang seperti ini, nanti tinggal ke kemana gitu ya. Karena gerobak dorong kita banyak itu, yang sering mampir di kantor juga banyak kan. Ya. Kemarin salah satunya umpamanya kita challenge semua
warung-warung atau kantin-kantin yang ada di PD semuanya wajib pakai keris. Nah nanti ke depan nggak tahu lagi ya, sampai ada edaran ya. Kita bikin edaran Iya. bupati, edaran dari sekda, yang intinya gimana caranya setiap warung, rumah makan dan sebagainya ini semua tetap mengedepankan transaksi tunai. Nah, tadi sampaikan ternyata yang dana sumber ternyata itu yang paling bawah. Dalam tahun bawah di daerah lain sudah kita sampai gerobak bakso pun pakai keris. Nah ini yang nanti coba saya minta bantu pikirkan. Kalau saya minta kan beda, tolong pikirkan seperti apa kan. Sehingga nanti jangkauannya tadi disampaikan karena tidak yang gede-gede lagi sudah sampai yang kecil-kecil aja. Kalau yang kayak di Jakarta itu yang jamu gedok pakai keris. Ya, nah ini juga tantangan tersendiri. Bukan tantangan juga. Kalau saya lihat teman-teman kreatif tantangan apa ya? Semacam hobi, kreativitas. Selalu pengen sesuatu yang baru. Kebutuhan Ya. Bang, jadi kebutuhan. Iya. Nah ini tantangan-tantangan ke depan pasti semakin banyak. Dan kalau saya kemarin Pak, kalau kita lihat dari evaluasi ini, tadi sampaikan Bang Asep sekian bukti. Tapi Pak Bupati itu sampai belum. belum. Itu di sana masih nggak pakai keris. Di sana Pak, ya kalau semuanya pasti prosesnya pasti panjang. Tapi ternyata inilah challenge dari kepala daerah. Juga nanti walaupun kita sudah seperti ini tahapannya, tapi ternyata sebenarnya hal-hal yang nantinya perlu dievaluasi dan perlu dikoreksi berbagai demikian Pak. Baik, kita kayaknya sudah dikasih waktu tema gitu ya. Sebenarnya kalau menuruti Diskusi ini sangat menarik ya, apalagi terkait digitalisasi karena Betul. memang kita semua adalah pelaku. Betul. Ya, pelaku, dan kita ini mungkin tantangannya Pak mempertahankan dan memperluas lagi proses digitalisasi ini ya. Tantangannya itu adalah mempertahankan karena ada juga yang sudah pakai kris ketika enggak Bu, dulu Bu, berhenti dulu, kan ada juga yang seperti itu. Jadi bagaimana kita menjaga bahwa kawan-kawan kita, sobat-sobat pajak kita itu akan selalu menggunakan kris gitu ya, mempermudah, karena intinya tadi memberi pelayanan, memberi kemudahan bagi masyarakat gitu. Baik, Bang Mutau, bincang-bincang hari ini Jadi nggak usah closing statement lagi sudah. nggak ada. Semuanya Sudah sudah jelas. bagian dari yang Jadi ini sesuatu yang frekuensinya sudah nyatu nih Bu Ana. iya benar. Tiga pihaknya sudah nyatu nih. Iya, jadi kata-katanya itu hari ini yang saya ingat sinergitas, kolaborasi, kemudahan layanan gitu ya Pak ya. Ada fasilitator, ada supporting, dan dan ada koordinator. motivator. Ya. Lengkap. Baik, lengkap ya. Baik. Ya, silakan Bu Ana. Closing. Oh, bagian saya yang closingnya. Baik, Sobat Pajak, masyarakat Kabupaten Kutai, Kartanegara dimanapun Anda berada. Demikian bincang-bincang kami pada hari ini. Selalu ikuti kami Bapenda Kreatif dan Bapenda Kukar. Karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi tentang bukan hanya sebagai pajak daerah, juga pendapatan daerah secara keseluruhan, serta hal-hal lain yang mungkin diperlukan oleh masyarakat tentang pajak daerah. Ya. Baik, saya Ana Badawi beserta Bang Mutau mengakhiri bincang-bincang santai kita pada hari ini bersama juga Pak Kaban, Bu Alfrida, dan Kang Asep. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapenda jaya selalu untuk Kukar Idaman. Pak Kabit.